Oh, I'm sorry. I'm sorry. So it must be recorded. So I wasn't aware that it was not being recorded. Right. Okay. Yes, Naomi, you're doing some exercises. Let's do some exercise. Okay. Naomi, what do you think? Number one. Let's check. Let's check. Oh, now let me ask you. Semua sudah ngerjain? Sudah ya? Sudah? At home? At home? Area? Let's see. Brina, Excel, Guswin, Kimi, Vina, Calvin, Carney, Valerie, and Harrison. Have you done activity 1 on page 9? What do you think? Come on. Can you hear my voice? Hello? Hello, Valerie? Yes, Mister. Yes, Brina, have you done activity 1 on page 9? Yes? Have you? Wait. Sudah dikerjakan activity 1 or do you still need time to do this? Yeah. What about you, Grady? Grady, have you done it? Huh? I can't hear you. What page again? Page 9. Page 9. Page 9. In Activity the 1. module or in the workbook? It is like going actively 1. Complete the sentence with the correct forms of the verb in the module. Yeah, I mean like inside the module or from our workbook, the Keystone one or the module. Sorry, I couldn't quite catch what you said. What did you say? Sorry Mister. Ini tugas PR-nya dari modul atau dari yang buku paket, Mister? Packet. What kind of packet? Oh. Well, in the module, right? So we are having this one, not Keystone book. Is that what you mean? Yeah, Keystone book will be taught by Mr. Jimmy. But we are having this one, our module. Here you are. I sometimes I forgot when I look at them and I show it. Okay, here you are. Grade D. This is module. Yes. All right. So number one, let's do it. Yeah, let's do it. Let's do it, and then we'll check it. Number one and two. Number one and two, I'll give a, let's say, Leo. Can you read Leo? Oh, the problem is if you answer without the mic, our friends at home will not be able to hear you. So how can we put it? You use this one? Yeah. Okay. Is it okay? I give it. Can I move it here? Okay. Can you do number one? Oh, you don't have this one. So I'm not allowed to move around. Whoa. Okay, I'm sorry. Then I think we'd better ask the student at home, right? Number one, and then the other will check. So what do you think, Vina? What time? We still have 15 minutes. Sorry, class. So we have 10 activity. Actually, I prepared for you, but still, this is hybrid learning. Some of you are at home, some of you are in the classroom. Yeah. Okay. Oh, let's make it like this. Whenever the student in the classroom answered,
and then I will say it again, right? Okay. So number 1 and 2. Number 1 and 2. Would you please do number 1 and 2? Erika, Erika, yeah. I live in a village, so I do not go to the cinema very often. So let's check it. So number 1, I'll put it here. Oh. This one, not only to Grady, to everyone in the meeting. So number one, number 1, I live. Number 1, live, right? Number 2, do not go. Okay, right. Okay, so everyone. What about you, Brina? Brina, number 3 and 4. Number 3 and 4. Number 3, watches. Number 4, wait. Will you please read the complete sentence? Oh, wait. Can you? Number 3. Number 3. My brother often watches films on TV, but I prefer playing games with my friends. Okay, so put it like this, class. Check everyone. Number 1. Number 3. My brother often watches. Is that right? My brother often watches film. And then number 4, I prefer. Hey, is that the answer? Yeah, prefer. And now number 5 and 6. Number 5 and 6. Would you participate, Tessia? Oh, Tessia. Oh, we have a problem. What about you, Rena? Have you got the baby? Yeah. Yes, Rena. Would you please help? My friend usually wins. What did you say? Wins. Yeah, my friend usually wins, but he does not win every game. Okay, my friend usually wins, but he doesn't type it like it again so that you know the answer. Number 5, my friend usually wins, but he does not win every game. Right, every game. Right? So let's put it 7 and 8. 7 and 8. So those who are at home, please. Corny, Kelvin, Vina. So Excel, are you still with us, Excel? Yes. Excel, would you please do number 7 and 8? Seven and 8. Yes, Excel. It's great. Yeah, okay. We doesn't play very often at school, but we plays a lot at
Weekends. Yeah. Okay, now maybe you have a different answer. You just Amy. Can you remember 5? No. Yes, 7 and 8. 7 and 8. We. What is the answer to that? So class, I think it is a bit difficult, but let us keep on trying this one. So everyone in the meeting, what number? Number 7. Number 7. What is the answer to number 7? We? Yes, real? Number 7. Yeah. Wait a minute. I think we do not play very often on school days, but we play a lot on weekend, right? Yeah. We do not play 8 and then, but we play a lot on weekend. Okay. So let's finish it. Number 9 and 10. Number 9 and 10. Those who have the module ready. Yeah. Number 9. This is Carney. Yeah, Carney. Let us read it. In our free time, are you sure you use S there, Carney? What do you think? Kanes, what is number 9? So put it everyone. Okay, number 9. So number 9, this one. You know, so the pronoun I doesn't take S, right? I listen to rap music, but my friends reads the kebalik Carney. Dulu S-nya. Reads, right? Okay, class. So we still have 5 minutes. I just want to summarize it. First of all, will you please have this module ready? Yeah, ready. I mean, you can use your cellular phones, but at least you can do the exercises, right? The exercise, just like because we are offline, we will have that book like Mr. Jimmy's book. We have the book. We have the module. We have the module. There are only how many pages? 27 pages, not as thick as that book, right? So I suggest, but if you can, you have it printed and have the hard copy. Yeah? So it is easier for you rather than using that one. I think, yeah. But for those who, I think it is also a good suggestion for those who are at home, who are studying at home, so that you don't have to open two sites at the same time. Sometimes the internet connection is not stable. Then you can open many files at the same time, right? So so that's it. Maybe I need to prepare another strategy how to interact with you in the classroom and at home, right? So we have 5 minutes left. If we go on this one as your work
at home, that if you have time, of course, I'd like to share screen this one. Here you are. Let's go on to have a look at this one. Wait a minute, put it here. Click, 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 click. Here you are. Here you are. Prepare this. Yeah. Click. Yeah. Stuck in a routine. So you read it at home and then try to answer this. Yeah. And then you can also create a simple, not really animation or picture, but it's up to you. Yeah? But first of all, read Lauren's story and share your experience and tips on our virtual bulletin board like this. For example, this is about Lauren Rochester, right? I usually go straight home after school. I do my homework and then I play midst of Soraya. My team is taking part in an online tournament. So that is the way how you break a routine. So try to write about 6 or 7 sentences, right? And then that would be a good idea. You post it in our, here you are. If we go to, do you remember our, oh no, click it here, put it, see, put it here. Yeah, bit.ly board 7C, for example. You still remember, I prepared for you, but no, oh, sorry, but not this bit.ly slash, and then put it, is that right? Bit.ly, okay, what? No. It runs again. 7C. Let's see it. Here you are. So your tips to break routines, then you can put it here, your suggestions as you can work at home, right? So the put it here. Okay, so everyone, this is a bit.ly board 7C. Okay, 7. Look, wait, the mount. Okay, right. All right, class. Now it's 9 o'clock, and I hope next week we are going to have a better and more active learning, and we still try to adapt ourselves to the situation, right? Okay, thank you. Don't forget that you can put it your name using you can make it thick or bolder using the marker. All right, everyone. Let us end our meeting. So I'd like to say goodbye to those at home. Bye-bye. Yeah, next. And then put it over here. Bye-bye.
Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Untuk yang di rumah, apakah suaranya Miss bisa terdengar dengan jelas? Oke, silakan bisa open kamera yang di rumah. Mungkin dari layar di sini kelihatan juga ya. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, suaranya Miss terdengar jelas ya. Bisa kasih reaction kalau sudah terdengar jelas? Ya, oke, terima kasih. Baik, anak-anak yang di sini, oke, ini kebetulan Miss bisa lihat wajah-wajah kalian langsung ya. Tapi nama-namanya mungkin karena biasanya kita online Miss tidak hafal nama-namanya. Oke, silakan bisa ya dipasang untuk namanya setiap meja ya. Oke, Kenneth, Emi, Rena, Cesia, siapa lagi? Brilia. Oke. Brilia. Oke, Erika. Miss tidak bisa lihat itu terlalu jauh ya. Wina. Oh, Marcel. Marcel, oke. Leo. Iya, oke. Ya. Ya, baik anak-anak. Oke, nanti sambil karena Miss belum hafal ya. Ini kan Miss ngafalin berarti berapa orang di sini sekarang? Itu 8 orang ya. 8 orang ya. Kita tidak tahu mungkin kan nanti berikutnya yang online ikut offline ya. Kita akan lihat ya. Oke. Untuk seni budaya seterusnya, jadi yang kalian siapkan itu adalah buku tulis, kemudian buku paket, kemudian buku gambar, ya. Nah, ini mungkin waktu di SD juga kalian sudah menyiapkan buku gambar A3 ya, ukuran A3 untuk dari SD. Nah, untuk materi kalian itu adalah ragam hias pada bahan tekstil ya, ragam hias pada bahan tekstil. Tetapi karena kita lihat kondisinya, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Jadi untuk yang pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis kain dan sifatnya. Kita juga sudah belajar tentang pewarna yang digunakan dalam menggambar ragam hias pada bahan tekstil ya. Nah, hari ini kita mau belajar pola-pola ragam hias ya. Kalau di semester 1 kita belajar jenis-jenis ragam hias. Ada ragam hias apa aja? Flora, terus ragam hias fauna. Flora, fauna, Ya. terus yang flora, fauna, terus yang kalau bunga-bunga itu termasuk fauna ya, Miss? Itu flora. 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 Bunga itu oh, jadi diingetin itu aja, Miss. Flora sama fauna. Oke, flora fauna. Ada yang mau menambahkan? Figuratif, geometris. Jadi ada 4. Figuratif, geometris, flora dan fauna ya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pola-pola ragam hias. Nah, ini nanti yang akan jadi proyek kita atau apa yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, sebelumnya Miss akan tunjukkan pola-pola ragam hias seperti apa. Miss akan share screen. Jadi Miss akan share screen ya di sini. Silahkan kalian bisa sambil buka LMS Tunas Daud. Di sana Miss sudah upload materinya ya. Jadi kita belajar tentang pola ragam hias ya. Kita belajar tentang pola ragam hias. Oke, yang di rumah sudah kelihatan ya share screen-nya Miss. Yang di sekolah kelihatan juga ya share screen-nya ini ya. Jadi pola ragam hias. Pola ragam hias itu merupakan penyusunan pola. Jadi kalau kita mau gambar ragam hias itu kan ada banyak sekali ya. Nah, ini polanya itu disusun sesuai dengan aturan bentuk dan komposisi tertentu. Jadi ada komposisinya. Nah, di sini ada namanya pola simetris. Pola simetris ini bentuk dari susunan motif-motif ragam hias, keseimbangan dan bentuk yang sama. Jadi kalau simetris, itu kiri dan kanan sama, ya, kiri dan kanan sama. Seperti kalau kalian bercermin.
Bercermin itu kan yang di dalam cermin sama kalian itu sama, ya. Kemudian untuk pola asimetris, pola ini tersusun dari komposisi yang tidak berimbang, namun mempunyai komposisi dan kesatuan yang harmoni. Jadi asimetris itu tidak harus kanan dan kiri sama, ya. Itu boleh berbeda, tetapi tetap indah. Oke, Miss berikan contoh di sini. Miss stop share dulu. Miss tunjukkan ada gambar lain. Oke, sebentar. Ya, oke, di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, di depan ya, pola ragam hias simetris. Nah, di simetris ini berarti di kiri dan di kanan sama. Ini kalaupun misalnya dilipat, ya, dilipat berarti ada bentuk yang sama antara kanan dan kiri, ya. Untuk asimetris, kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya ini dilipat, bentuk kanan dan kiri berbeda. Jadi asimetris, ini kanan dan kiri ini berbeda. Pola ragam hias asimetris merupakan komposisi benda atau objek diletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah. Ya. Dan paduan unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang bagian kanan. Tetapi tetap memancarkan keseimbangan. Oke. Itu untuk simetris dan asimetris. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pola ragam hias beraturan. Nah, pola ragam hias beraturan ini adalah pola yang tersusun dari bidang dan corak yang sama, di mana susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk dan ukuran yang sama. Ini maksudnya seperti apa? Miss berikan contoh ya. Nah, ini. Jadi di sini ada pengulangan bentuk yang sama. Ini namanya pola beraturan, ya. Miss berikan contoh lagi di sebelahnya. Ini yang bentuknya bulat-bulat ini. Nah, ini ada pengulangan yang sama, ya. Jadi ada pengulangan. Nah, untuk pengulangannya ini bebas bentuknya seperti apa, ya. Kalau yang di sini berikutnya, nah, berikutnya juga ini ada contoh lain. Nah, di sini ada warna-warna. Kemudian kalau kalian perhatikan ya, di sini bentuk-bentuknya adalah beraturan dan di sana ada pengulangan-pengulangan dengan bentuk yang sama dengan sebelumnya. Oke, sampai di sini apakah bisa dimengerti untuk pola beraturan? Bisa ya, bisa dimengerti. Nah, tugas kita hari ini adalah kita menggambar ragam hias dengan pola beraturan. Nah, untuk contohnya Miss akan share screen, tetap share screen. Jadi kalian mungkin kalau belum ada ide, kalian bisa menggunakan contoh gambar yang Miss sudah share screen ini. Ya, tetapi tidak harus kalian menggunakan contoh di sini. Kalian boleh bebas. Mau dibuat seperti apa, tetapi kita mau buat hari ini adalah menggambar ragam hias dengan pola beraturan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, kalau tidak, silahkan bisa mulai dikerjakan untuk menggambar ragam hias pola beraturan. Ya, yang di rumah kalian bisa menggambar dengan buku gambar, kertas gambar, silahkan. Yang di sekolah kalian menggunakan buku gambar atau kertas gambar, silahkan. Nanti baru setelah selesai difoto dan kirim ke LMS Tunas DAO, ya. Oke. Sementara Miss stop share dulu ya, Miss stop share. Ya, oke. Silahkan. Bisa dikerjakan.
Oke, yang di sekolah bawa penggaris? Oke. Yang tidak bawa penggaris, kalian tidak harus menggunakan bentuk-bentuk yang ada garisnya juga. Boleh bentuknya bentuk lengkung, tetapi di situ pengulangan ya. Oke, Brina raise hand. Silahkan Brina, ada yang mau ditanyakan? Miss, jadi gambarnya itu kayak yang di layar ini ya? Di layar ini hanya contoh gambar, kalian bebas mau mau menggambar yang mana. Kalaupun misalnya tidak mencontoh yang ada di layar, boleh. Kalau kalian punya ide lain, silahkan. Ini hanya untuk mengarahkan bagi yang mungkin belum ada ide untuk menggambar ragam hias beraturan ya. Boleh. Mungkin kalau kalian mau lihat yang ada di buku, boleh juga. Di buku mungkin ada beberapa contoh gambarnya juga ya, untuk ragam hias pada bahan tekstil.
hijau tua, kemudian hijau yang lebih muda lagi, kemudian semakin lama semakin muda ya. Nah, itu. Jadi ada susunan warna. Atau kalau misalnya merah, merah tua, merah muda ya. Atau bisa perpaduan beberapa warna di situ, misalnya merah, orange, kuning ya. Kalau misalnya warnanya semuanya satu-satu-satu, dibuat gradasi ya berarti merah, orange, terus kuning. Oke, kalau mau buat gelap terang, menggunakan pensil itu hitam, hitam pekat, kemudian hitam yang lebih pudar, semakin lama semakin pudar. Oke. Ini lebih suka online apa lebih suka offline? Oh, lebih suka offline. Untuk buat gambarnya kalau kalian kan pakai buku A3 nih ya. A3 berarti ini kan besar. Itu tidak harus kalian buatnya gambarnya itu tidak harus kecil-kecil penuh semua itu enggak ya. Jadi misalnya dalam buku gambar A3 kalian bagi menjadi di situ kalian sesuaikan ukurannya, misalnya jadi 6 kotak atau 8 kotak. Nah, itu kalian gambar dengan motif beraturan itu bisa ya. Tidak perlu motif yang kecil-kecil. Tapi kalau mau yang kecil-kecil, saya suka yang kecil-kecil, Miss. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Untuk proses menggambar, itu biasakan kalian buat sketsa dulu. Sketsa itu gambar awal ya. Jadi buat sketsa tipis-tipis, nanti kalau misalnya harus diperbaiki, dihapus, kalian tinggal hapus. Jadi tidak perlu kerja keras untuk menghapus ya. Jadi buat tipis dulu, baru nanti setelah jadi, oh ya, untuk sketsanya udah fix mau gambar seperti ini, baru ditebalkan, ya. Oh gitu, boleh, silakan, ya. Tapi kalau misalnya kita buat gambarnya langsung tebal, nanti susah. Nanti kalau misalnya mau dihapus, itu sudah ada bekasnya ya. Jadi kita buat sketsa tipis dulu. Nanti kalau ada kesalahan dihapus. Kalau sudah fix, baru nanti ditebalkan ya. Oke. Oke ya, ini sementara kalian menggunakan ukuran A4 boleh ya. Boleh. Nanti bertahap ya. Setelah sudah benar-benar kalian pembelajaran yang kita belajar apa namanya? Kita belajar untuk tatap muka yang bukan tatap muka terbatas, nanti akhirnya semuanya menggunakan ukuran A3. Sementara ini masih boleh ukuran yang ada di rumah boleh.
Ya, yang di rumah sudah sampai di mana ini? Yang belajar di rumah? Ada yang sudah selesai? Kalau yang beraturan ini mungkin cukup lama ya, perlu waktu cukup lama karena memang ini ada pengulangan-pengulangan. Di sini mungkin nanti kita untuk proyeknya, untuk tugas menggambarnya tidak semuanya ya, jadi hanya beberapa saja karena memang untuk pola-pola ragam hias ini ada banyak sekali. Oke, ini ternyata sudah ada yang sampai di proses mewarna juga ya. Sudah sampai diwarnain. Ya, oke. Nah, anak-anak, jadi di sini kan kita pembelajarannya online dan offline ya. Untuk yang offline, hari ini untuk istirahatnya kita istirahat di luar ya. Nanti Miss akan antar kalian ke tempat spot-spot yang memang sudah ditentukan ya. Kemudian nanti Miss akan tunggu sebentar. Nanti untuk kembali lagi ke kelasnya, nanti ada Miss Devi yang akan menjaga kalian kembali untuk sampai di kelas kembali ya. Oke. Nah, untuk yang di dalam kelas sudah sampai di mana? Sudah. Oke. Baik. Kita cukup dulu. Ya. Oke, sudah bagus ya. Nanti tinggal dilanjutkan di rumah ya, dilanjutkan di rumah. Nah, untuk anak-anak baik yang di sekolah maupun di rumah ya. Jadi, untuk tugasnya ini kalian gambar di kertas ya, kalian gambar di kertas. Setelah selesai kalian foto ya, kalian foto kemudian diupload di LMS Tunas Daud. Untuk waktunya ya, Miss masih kasih kesempatan sampai minggu depan. Jadi kalian yang di sekolah masih punya waktu untuk memperbaiki di rumah. Kemudian kalian warnai dengan bagus. Yang di rumah, kalian bisa lanjutkan diperbaiki ya. Diperbaiki lagi, nanti ditambahkan warna, dibuat yang bagus ya, sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian difoto, diupload di LMS Tunas Daud. Ya. Batas waktunya adalah hari Rabu minggu depan. Ya. Oke, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, mungkin di sini Miss memang masih ada spare waktu, tapi memang untuk kesepakatan, karena ini offline dan online, jadi untuk yang di offline, Miss akan antarkan untuk menuju ke tempat istirahatnya, sambil dibawa peralatan makan dan minumnya juga. Ya. Oke, baik untuk anak-anak yang di rumah kita cukup dulu sampai di sini. Silakan kalian bisa istirahat ya. Waktunya sampai jam 10.30. Kita akan lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Miss akan stop share, Miss akan stop untuk record. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang memiliki sifat apabila salah satu nilainya bertambah, maka nilai yang lain pun ikut bertambah. Jadi ruas kiri sama ruas kanan itu pasti sifatnya sama. Sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang. Ya. Sedangkan perbandingan berbalik nilai itu sifatnya berlawanan. Jika yang satu bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Jadi lihat ruasnya. Ruas kirinya sifatnya bagaimana? Pasti akan berbanding terbalik dengan ruas kanan. Ya. Untuk menentukan perbandingan senilai dan berbalik nilai pada soal, ada yang masih kesulitan? TV cek lagi sekali ya. Nomor 2. Kira-kira nomor 2 itu pakai senilai atau berbalik nilai?
berbalik. Berbalik atau senilai ya? Berbalik nilai. Berbalik nilai. Karena kenapa? Nomor 2. Karena jumlah anaknya bertambah, harinya pasti akan berkurang. Ya. Nggak mungkin jumlah anaknya bertambah 40, terus berasnya makin bertambah nih harinya. Nggak mungkin. Namanya semakin banyak orang di dalam rumah itu, pasti ketersediaan beras akan berkurang. Ya. Sampai di sini paham? Nomor 3. Senilai atau berbalik nilai? Senilai. Karena 5 liter untuk 60 km, 40 liter pasti akan lebih dari 60 km. Oke, kita next ya. Kita masuk ke rumus ya. Kelihatan rumusnya? Marfa kelihatan? Lihat ya. Kamu happy sekali hari ini. Kelihatannya semangatnya ini ya, masih on banget ya. Oke, perhatikan ya. Rumus perbandingan senilai itu adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Sedangkan berbalik nilai sebenarnya adalah keterbalikan dari senilai. Coba kalian perhatikan yang senilai. Yang senilai B1, B2-nya di atas dan di bawah. Pada saat dia berbalik nilai, hanya B-nya saja yang berubah. B1 yang di atas menjadi di bawah. B2 yang di bawah menjadi di atas. Kita akan coba supaya kalian tahu penggunaan rumus ya. Perhatikan ilustrasi yang ini. Kalau yang ini kan simpel ya, satu buah buku 2.500. Berarti kalau 5 tinggal 5 dikali 2.500. Ya kan? Nah, bagaimana kalau dia jumlahnya banyak dan bukan satu? Misalkan 8 buku harganya 2.500, 10 buku berapa? Berarti kan harusnya harga satuannya. Sekarang kita coba masukkan rumus. Itu fungsinya dari rumus. Perhatikan baik-baik. Dari ilustrasi ini kita udah tahu bahwa dia senilai. Kenapa? Kita buat saja seperti tabel bayangan ya. Kalau 1 berarti 2.500. Ini adalah jumlah bukunya. Ini adalah harganya. Jumlah buku harus sama dengan jumlah buku, harga harus setara dengan harga. Berarti kalau 5, berarti harganya X. Kita nggak tahu. Ya. Kita masukkan ke dalam rumus, karena dia senilai, otomatis A1 per A2. Sama dengan B1 per B2. Sama-sama A, sama-sama B. Sama-sama satunya, sama-sama duanya. Ini adalah maksudnya baris pertama, ini adalah baris kedua. Jadi 1 ini melambangkan barisnya. Ya. Jadi A1 berarti lihat buku. 1 per berapa? 5. Sama dengan B1-nya berapa? 2.500 per X. Yang dilihat di sini. Jangan di sini. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kali silang. Kali silang. Nih. Yang pertama dulu ya. Dari mana saja boleh. X dikali 1. X dikali 1.
X. Ya. Dalam kalian nanti menulis perasaan udah deh, aljabar. 1X, 1 itu kan tidak ditulis, tidak dibaca. Ya. X sama dengan, ini sudah. Sekarang 5 dikali 2.500. Berapa? 12.500. Sama? Sampai di sini paham? Leo paham? Mafel? Excel paham? Excel paham? Paham, Miss. Kelvin paham? X-nya itu dari rumus ya? Kenapa? X-nya itu dari rumus ya? X-nya tuh kita nggak tahu kan? Nih, kita kan nggak tahu 5. Ini anggap kamu nggak, ini kan cara nih, anggap ini nggak ada nih. Ini kan penyelesaian, anggap ini tidak ada. Nih. Kamu disuruh nentuin harga 5 buku. 5 buku kamu nggak tahu kan harganya berapa? Maka dianggap X. Karena kamu tidak tahu siapa itu X. Paham? Paham. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kita coba ya. Coba kalian cari nomor 1. Perhatikan ya. 5 buah buku. 5 itu bayarnya 7.500. Kalau 8 bayarnya berapa? Miss Devi lambangkan X karena Miss Devi tidak tahu berapa Miss Devi harus membayar. Sampai sini paham? Yang di rumah ini bisa berbicara atau enggak? Paham, Miss. Oh bisa, Miss Devi kira kalian enggak bisa. Oke, karena dia senilai berarti tinggal menetap saja 5/8 sama dengan 7.500 per X. Ingat ya, 5, 7.500. 8 kita belum tahu. Sekarang kita akan kali silang. 5 dikali X dapat berapa? 5X. X-nya selalu di belakang. Variabel selalu di belakang. 7.500 dikali 8. Dapat berapa? Ini 5X-nya tetap 60.000. 7.500 kali 8 berapa? 60.000. 60.000. Bentar. Sampai sini paham? Kelvin paham sampai sini? Paham. Leo? Marvel? Oke. Kesia paham? Oke. Sekarang Miss Devi hanya butuh nilai X. Karena di sini yang Miss Devi tulis hanya X saja, bukan 5X. Artinya Miss Devi taruh sini X-nya, 60.000-nya tetap. 5-nya diapakan? Dipindah jadi bagi. 60.000 dibagi 5 berapa? $12.000. 12.000. Marvel, 60.000 dibagi 5 kok 30.000. Oke? Maka kalau Miss Devi beli 8, yang Miss Devi bayar adalah 12.000. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, Miss Devi cek. Kelvin ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Leo? Marvel? Jadi nggak mungkin ya kalau Miss Devi beli 8 bayarnya 70.000, Marvel. Masa beli 5 7.500, Miss Devi beli 8 70.000? Mending nggak beli Miss Devi ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan yang lainnya? Miss Devi harus cek satu-satu kah? Horizon ada pertanyaan? Enggak. Yakin? Ya. Yakin, oke. Oke, bisa Miss Devi lanjutkan? Bisa, Miss.
Bisa ya? Oke. Yang di sini masih nyatat? Masih oke? Bisa lanjutkan. Perhatikan. Yang kedua, itu adalah rumus perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai dia menetap, kalau berbalik nilai yang bawah jadi di atas, ditukar. Nih ya, ditukar. Yang ditukar hanya ruas kanannya saja. Oke? Kita akan lihat contohnya. Perhatikan. Kemarin kita sudah bahas tentang pembangunan gedung. Ya. Dari 60 hari dia menunjuk 10 tukang. Kalau 30 hari, berapa dia perlu tukang? Kita tahu bahwa kalau dia 10 tukang saja 60 hari. Kalau dia 30 hari berapa? Kita taruh Mr. X. Kita nggak tahu siapa dia. Ya. Sekarang kita lihat. Dia pasti akan bertambah. Karena untuk 30 hari dia perlu cepat. Dia perlu banyak orang. 60 ke 30 itu berkurang. Karena ada penjumlahan dan pengurangan. Maka yang dipakai adalah rumusan nilai atau berbalik nilai. Rumusan nilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Ya. Berarti kalau kalian lihat rumusnya itu kan adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kalau kalian sudah bisa, ini kalian nggak perlu tulis. Kalian tinggal lihat saja. Oh, kok dia berbalik nilai, ini ditukar. Berarti 10 per X sama dengan, ini ditukar. 30 per 60. Kalau kalian belum bisa, kalian tulis dulu. Oh, berbalik nilai, berarti awalnya 10 per X sama dengan 60 per 30. Baru dibalik 10 per X dibalik 30 per 60. Sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak, Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan. Tidak, Miss. Ini yang kita punya. Tinggal dikali silang saja. 60 kali 10 dapat berapa? 10 kali 60 dapat berapa? 600. 600. 30 kali X dapat berapa? 30X. 30X. Miss Devi hanya butuh nilai X saja, bukan 30X. Berarti 600 per 30 sama dengan X. X. Pintar. 600 dibagi 30 dapat berapa? Coret aja nih nolnya. Sesama nol dicoret. Sisa 60 dibagi 3. 20. Pintar. Sama dengan. Artinya X ini adalah 20. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan yang di sini silakan dicatat dulu. Coba nomor 2 dulu ya. Hati-hati ada penjumlahan di situ. Oke, perhatikan. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak, berarti ada 35 anak, selama 24 hari. Berapa hari berarti X hari akan habis jika penghuni pondok bertambah 5. Berarti bertambah 5, 35 ditambah 5. Sama dengan 40. Berarti untuk 40 anak, berapa hari habisnya? Kita lihat. Semakin banyak anak, otomatis ketersediaan beras akan semakin berkurang. Pasti dia berkurang harinya. Di sini bertambah. Pasti dia pakai berbalik nilai. Cara simpel dari Miss Devi bilang, biar kalian nggak tulis rumus, tulis saja yang ini ya. 35 per 40, setelah itu dibalik. Ini kan 24-nya di atas. 24-nya jadi di bawah. X-nya jadi di atas. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini kan terbalik dia. 24X, di sini X sama dengan X per 24. Yang di rumah, ada pertanyaan nggak? Tidak. Horizon ada pertanyaan nggak?
Kelvin ada pertanyaan nggak? Enggak. Miss Devi lanjut. Sebelum lanjut tadi Horizon Miss Devi belum dengar. Ada pertanyaan apa tidak Horizon? Horizon. Ini berbalik nilai kan? Iya, ini berbalik nilai. Tadi kan Miss Devi Oke. sudah sampaikan. Ada pertanyaan Horizon? Enggak. Oke, sip. Miss Devi lanjut. Theo sama Marvel? Oke. Miss Devi lanjut ya. Sekarang tinggal diapakan? Dikali silang. 24 dikali 35 dapat berapa? 840 sama dengan 40 X. Pindah Miss Devi ke sini ya. Miss Devi hanya butuh nilai X saja. Berarti 840 sama dengan X. 40-nya dibagi ke sini. Coret nolnya. 84 dibagi 4. 21 sama dengan X. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jangan bilang, Miss, kalau Miss Devi yang ngerjain, saya nggak akan ada pertanyaan. Pas saya yang disuruh ngerjain, kok banyak pertanyaan ya dalam pikiran saya? Nggak bisa ngerjain. Sampai di sini dulu. Horizon paham? Horizon. Horizon paham atau tidak? Paham. Oke, Kelvin? Jadi 21-nya tuh jawabannya. Kenapa Kelvin? Jadi yang 84 habis itu dibagi 4 tuh 21 itu jawabannya. Iya, kan Miss Devi hanya nyari X. Ini yang dicari siapa? X-nya. X-nya. Sudah ketemu belum X-nya nih? Sudah. Sudah. Berarti ini jawabannya bukan? Iya. Iya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Nggak ada, Miss. oke. Kita next ya. Coba kalian kerjakan nomor 1. Entah nomor 1 ini berbalik nilai atau senilai. Silakan kalian menentukan dia senilai atau berbalik nilai. Setelah itu kalian hitung. Perhatikan baik-baik. 5 liter itu untuk jarak 60 km. Artinya kalau Miss Devi beli 40 liter, itu untuk berapa ya jaraknya? Secara otomatis, kita pakai logika kita, kalau 5 liter 60 kilo. 40 liter pasti akan semakin banyak jaraknya atau bertambah jaraknya. 5 ke 40 bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah, berarti dia pakai senilai. Kalau senilai, berarti ini saja tinggal kalian hitung. 5 per 40 sama dengan 60 per X. 5 dikali X, dapat 5X. 40 dikali 60, berarti 5X sama dengan 40 kali 60 berapa? 6 kali 4, 24. Nolnya ada? 2400. Iya, pintar, 2400. X-nya berarti 2400 dibagi 5. Maka X yang kamu dapatkan adalah 480. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau Grady ketemunya pakai cara lain boleh, Miss? Boleh. Tapi jawabannya tetap benar. Oke. Boleh, ya. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Tunas Daud, ya. Nggak mesti harus dari Kebo Iwo. Bisa dari Kuanji, bisa dari Green Corey. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Horizon ada pertanyaan? Tidak. Horizon paham? Paham. Kelvin paham? Paham. Leo paham? Marvel paham? Cecia paham? Rena paham? Oke. Sekarang Miss Devi mau ajak kalian untuk hari Senin kita akan kuis sebanyak 5 soal.
Oke? Miss Devi akan taruh langsung di LMS-nya. Pertanyaan Miss Devi, mau pilihan ganda atau esai? Kalau esai berarti 5 soal, kalau pilihan ganda berarti Miss Devi buat 10. 5 esai 5 pilihan ganda bisa, Miss. 5 esai, 5 pilihan ganda bisa. Boleh sih itu. Oke, ada lagi? Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat menyelesaikan pembelajaran matematika pada siang hari ini. Kami bersyukur Bapak, kami bisa mereview pembelajaran sebelumnya dan kami bisa latihan soal. Mari Tuhan pelengkapi kami untuk kami menyiapkan diri agar kami bisa melakukan kuis nantinya. Ya Bapak, dalam kerajaan surga, sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami yang PTM saat ini dan yang online Engkau juga berkati. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini yang di online. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, anak-anak yang di kelas ataupun yang online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa belajar IPS dan sekarang kami akan memulai pembelajaran IPS hari ini. Tolong kiranya Engkau memberkati kami agar kami mengerti apa yang kami pelajari dan juga segala perangkat, media, sarana yang kami pergunakan, jaringan internet juga, tolong Bapak yang memberkati agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Miss Irma absen dulu, ada Naomi, Guswin, Brina, Kelvin, Wina, Excel, Harrison, Valerie, Kimi, Grady, Carney, Amy, Kenneth, Brilia, Leo, Marvel, Erika, Cesia, dan Rena. Sudah lengkap personil ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Miss Irma akan share screen. Ya, silakan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari apa itu pengertian kebutuhan. Sudah? Sudah ya? Oke. Miss Irma mau review dulu, lagi kita ingat-ingat dulu ya, sambil mengingat. Kebutuhan itu merupakan suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, itu kebutuhan. Lalu kita sudah pelajari macam-macam kebutuhan atau tingkatannya, ya. Kalau menurut tingkatannya, kebutuhan ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, sudah. Kemudian kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, ya. Kalau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus, yang wajib dipenuhi. Karena apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contoh dari kebutuhan primer adalah makanan dan minuman. Ya. Kemudian kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini sifatnya melengkapi, pelengkap. Ya. Kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kalau kebutuhan tersier ini sifatnya kebutuhan tambahan. Ya. Nah, ini menurut tingkatannya ada 3. Ada yang ditanyakan dulu mengenai macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya? Yang di kelas ada pertanyaan? Tidak. Yang di Zoom ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, Miss Irma lanjutkan ya. Berikutnya, macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Ada 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Coba Miss Irma minta Naomi baca yang keras. Apa itu kebutuhan jasmani?
Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Ya, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani seseorang. Contohnya, Miss Irma, tadi saya lapar sekali, Miss. Akhirnya setelah saya makan, saya tidak lapar lagi. Ya. Bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Minum juga demikian. Atau obat bagi yang sakit. Kebutuhan jasmani. Lalu yang kedua, kebutuhan rohani. Coba Kenas baca yang keras. Apa itu kebutuhan rohani? Ya, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Ya. Jadi, kebutuhan rohani ini contohnya adalah beribadah, kemudian rekreasi atau liburan. Ya. Miss Irma, saya jenuh liburan libur 1 bulan nggak ada pergi keluar kota lepas dari pandemi ya. Nah, itu contohnya. Kalau gitu saya memutuskan untuk liburan ke luar kota untuk refreshing. Itu kebutuhan rohani ya, yang dirasakan oleh jiwa manusia. Jadi itu bedanya ya, kebutuhan jasmani dan rohani. Kalian mau catat dulu yang di kelas, yang di rumah kalau mau catat dulu boleh, silahkan. Irma tunggu. Irma persilahkan. Sudah? Bisa dilanjutkan? Bisa ya. Nah, itu kebutuhan menurut sifatnya. Kemudian kita lanjutkan kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang, silahkan Marvel baca yang keras. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang? Iya, terima kasih Marvel. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya begini, makan dan minum, itu contoh dari kebutuhan sekarang. Karena seharian aja atau dari pagi sampai siang aja nggak makan, itu pasti lemes. Ya. Otomatis ketika lapar harus segera makan. Bisa nggak? Miss Irma, saya lapar, Miss. Ya udah nanti lagi 2 minggu aja kamu baru makan. Nggak mungkin, ya kan? Maka dari itu makanan dan minuman dikatakan jenis kebutuhan sekarang. Karena sekarang juga harus dipenuhi. Ya. Lalu yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang. Silahkan, Karney, baca yang keras. Apa itu kebutuhan masa yang akan datang, Karney? Kebutuhan manusia yang pemenuhnya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Ya, datang maksudnya ya. Typo, Miss Irma. Terima kasih, Karney. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya, tabungan berjangka, ya, asuransi. Kebutuhan yang dipenuhi untuk jangka waktu ke depan, untuk masa yang akan datang. Kalau sekarang nabung, otomatis untuk keperluan masa yang akan datang. Miss Irma, saya dari sekarang nabung nih untuk kuliah nanti. Nah, contohnya seperti itu. Otomatis dipergunakan untuk masa yang akan datang.
Ya. Jadi itu bedanya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang harus dipenuhi sekarang juga, kebutuhan masa yang akan datang itu pemenuhannya untuk masa yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa lanjutkan. Berikutnya, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Silahkan Brina, baca yang keras. Kebutuhan individual, artinya apa Brina? Kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Iya. Kebutuhan individual, jadi macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Ingat, kalau berbicara mengenai subjek, itu berbicara mengenai orang perorangan. Ya. Menurut subjeknya, kebutuhan ada dua, kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Ini bersifat pribadi, individu. Contohnya sepatu, tas sekolah, botol minum, ya, jam tangan. Kebutuhan individual bersifat pribadi. Ya. Lalu yang kedua, ada kebutuhan kelompok. Misalnya minta kesediaan dari Cesia, baca yang keras mengenai kebutuhan kelompok, apa itu? Gak kelihatan ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu, Rena, baca yang keras Rena. Iya, terima kasih Rena. Kebutuhan kelompok, kalau tadi kebutuhan individual itu kan berhubungan dengan kebutuhan pribadi. Ya. Kalau kebutuhan kelompok, ini kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Artinya begini, ketika kebutuhan tersebut dipenuhi dapat dirasakan semua orang. Contohnya jembatan. Ya, awalnya jembatan itu rusak. Ketika diperbaiki, otomatis bisa dirasakan bersama, dipergunakan bersama. Contoh lain, jalan raya, telepon umum, bis, atau fasilitas umum lainnya. Ya, jadi itu bedanya kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Oke. Yang mau mencatat, silahkan dicatat dulu. Udah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Miss Irma lanjut? Yang di kelas? Ada yang masih bingung? Kira-kira nggak apa-apa, sampaikan saja. Miss Irma, saya bingung, Miss. Kok saya nggak ngerti-ngerti, Miss, kebutuhan tersier? Contohnya seperti itu. Sampaikan saja, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, ya. Oke? Yang online Tadi gimana? yang contohnya kebutuhan individual ini apa, Miss? Ya, Miss, gimana, Karne? tadi yang contohnya kebutuhan individual kan? Oh ya, kebutuhan individual itu kebutuhan yang bersifat pribadi atau perorangan, Karne. Contohnya seperti tadi, botol minum itu kan harus pribadi, tidak bisa dipakai bersama-sama. Ya, sepatu atau kebutuhan individual lainnya, pakaian itu tidak bisa dipakai bersama-sama secara umum. Itu maksudnya kebutuhan individual. Bisa dipahami Karne atau masih bingung? Bisa, Miss. Bisa. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya secara online mungkin? Yang online? Tidak ada pertanyaan? Oke, Tidak, kalau Miss. ya, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita lanjutkan, Miss Irma minta masing-masing kalian, baik yang di kelas maupun yang online, memilih satu jenis kebutuhan, kemudian berikan contohnya satu. Contohnya begini,
Saya mau pilih kebutuhan primer Berarti contoh dari kebutuhan primer berikan satu contoh. Bisa dipahami? Nah, saya mau pilih kebutuhan jasmani. Berikan contohnya satu. Ya, boleh ditulis di kertas dulu atau dipikirkan. Lagi 10 menit, Miss Irma akan tanyakan satu-satu. Ya, hal ini untuk Miss Irma tahu, untuk Miss Irma bisa mengetahui seberapa sudah paham kalian mengenai jenis-jenis kebutuhan. Ya, silahkan 10 menit dari sekarang sampai jam 12 lebih 10 menit. Silahkan. Pilih satu dan diberikan contohnya satu ya. Contoh dari Goswin. Jenis kebutuhannya apa Goswin? Yang Goswin pilih? Jenis kebutuhan individual, Oke. Contohnya apa, Nak? jam tangan, Ya, jam tangan. Itu merupakan contoh jenis kebutuhan individual. Terima kasih Guswin. Miss Irma lanjut ke Erika. Erika, silahkan. Ya, kebutuhan rohani contohnya. Ya, menonton film itu sebagai hiburan ya. Oke, terima kasih Erika. Miss Irma langsung saja ke Excel. Silahkan Excel. Belum Miss yang Oh, belum sendiri. selesai. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Miss Irma ke Kimi. Kimi? Kimi. Oke. Kalau gitu Valerie. Iya, Miss. Ya, silahkan Valerie. Yang saya pilih adalah kebutuhan sekunder, Ya, contohnya. handphone. Contohnya handphone. Ya, untuk di masa pandemi seperti sekarang ini handphone juga perlu ya untuk belajar. Oke, terima kasih Valerie. Miss Irma ke Marvel. Marvel, silahkan Marvel. Contoh yang mana yang Marvel pilih? Jenis kebutuhannya. Iya, nggak punya. Ya, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang, contoh dari Marvel adalah jam tangan. Kenapa sekarang? Karena saat ini Marvel memang lagi butuh jam tangan gitu ya. Oke, terima kasih Marvel. Berikutnya Miss Irma ke Grady. Silahkan Grady. Untuk grade sih nggak tahu termasuk individual atau kelompok karena kayaknya semua orang juga perlu, tapi grade anggap saja individual. Baju, Miss. Baju, pakaian. Ya. Pakaian, baju, entah celana atau apa. Ya, Yang pasti baju. kayak pakaian gitu. Oke, kalau pakaian itu lebih ke kebutuhan individual, Grady ya. Ya, karena baju nggak bisa dipakai bersama-sama. Contohnya, ini sekarang saya pakai bajumu, besok baju saya dipakai teman saya, dipakai besoknya lagi si B yang pakai, si A dan seterusnya. Jadi
Pakaian itu kebutuhan individual ya, Grady ya. Oke, terima kasih Grady. Miss Irma ke Naomi. Silahkan Naomi. Saya perlu kebutuhan kelompok, contohnya fasilitas umum. Oke, terima kasih Naomi. Contohnya fasilitas umum, contoh dari kebutuhan kelompok. Terima kasih. Berikutnya Leo, silahkan Leo. Ya, kebutuhan primer. Tempat tinggal. Oke, terima kasih Leo. Miss Irma langsung ke Harrison. Ya, Harrison, silahkan. Kebutuhan sekarang. Halo, Harrison. Kebutuhan Oke, mic-nya. Ya, ya. Coba jangan digoyang mic-nya, Harrison. Oke, silahkan. Sepertinya mic-nya ada kendala. Harrison boleh ketik di kolom chat ya. Karena Miss Irma tidak dengar suaranya Harrison. Halo? Silakan ketik di kolom chat ya Harrison. Oke, nanti lagi sebentar Miss Irma akan bacakan. Sekarang Miss Irma ke Kelvin. Kelvin? Ya. Ya, menurut Kelvin silakan. Oksigen. Ya? Oksigen termasuk. Apa Miss Irma nggak dengar? Oksigen. Oh, oksigen. Ya, oksigen termasuk kebutuhan yang mana, Kelvin? Halo? Kelvin, oksigen termasuk kebutuhan yang mana, Kelvin? Lupa. Halo? Lupa. Lupa. Berikutnya, Miss Irma ke Brina. Kebutuhan individual, contohnya kebutuhan makanan. Kebutuhan? Makanan. Ya. Kebutuhan individual, makanan. Itu juga, makanan juga termasuk kebutuhan individual. Terima kasih, Brina. Miss Irma lanjut ke Kimi. Kimi sudah ya tadi ya? Tadi Oh ya, silahkan Kimi. Halo, Kimi. Kimi dengar suara Miss Irma? Oke, mungkin koneksinya sedang ada kendala ya. Kalau gitu Miss Irma lanjut ke Brilia. Silahkan. Kebutuhan jasmani. Oke, terima kasih Brilia. Miss Irma lanjut ke Kenneth. Kebutuhan individual adalah ya, oke, sepatu. Terima kasih Kenneth. Miss Irma ke Kimi kembali. Halo Kimi. Oke. Kalau gitu Miss Irma ke Rena. Silahkan Rena. Ya. Kebutuhan rohani, contohnya apa? Ya, mendengarkan lagu sebagai hiburan. Ya. Itu juga contoh kebutuhan rohani. Terima kasih Rena. Miss Irma ke Cesia. Silahkan Cesia. Ya. Kebutuhan individual contohnya? Ya, botol minum karena dipergunakan secara individu atau pribadi. Ya. Oke, ada lagi yang belum Miss Irma panggil namanya? Kimi, gimana? Sudah dengar suara Miss Irma, Kimi? Ya, oke.
Sepertinya masih ada kendala. Excel belum nih. Kebutuhan apa namanya? Individual ya? Ya, individual. Contohnya Makanan, makanan, minuman. Ada lagi Excel? itu aja. Oh iya, oke. Makasih Excel. Kimi, sekali lagi. Kimi sepertinya ada kendala ya di koneksinya. Oke, Miss Irma harap semua sudah paham dan sudah mampu ketika diminta untuk memberikan contoh sesuai dengan jenis kebutuhannya. Ya, oke. Miss Irma rasa semua sudah cukup mengerti dan cukup bisa memilah yang mana kebutuhan jasmani, yang mana kebutuhan rohani, dan seterusnya. Oke, Miss Irma lanjutkan saja langsung ya. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan mempelajari apa saja yang menyebabkan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda. Misalnya, Miss Irma, kebutuhan saya dengan teman saya kok beda ya, Miss? Ya. Miss Irma, kebutuhan saya dengan ibu saya kok berbeda ya? Dengan kakak saya kok berbeda ya? Nah, itu yang akan kita pelajari apa saja yang menyebabkan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya itu menjadi berbeda. Yang pertama adalah jenis kelamin. Laki-laki dengan perempuan otomatis kebutuhannya berbeda. Kalau laki-laki tidak terlalu membutuhkan bedak, ya enggak? Tidak membutuhkan yang namanya lip balm mungkin. Kalau yang perempuan lebih membutuhkan bedak dan lip balm biar tidak kering gitu ya, biar tidak pecah-pecah bibirnya. Nah, itu contohnya. Jadi jenis kelamin itu mempengaruhi juga perbedaan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian faktor yang kedua adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya itu menjadi berbeda. Ya, contohnya anak siswa SD dengan siswa SMP pasti kebutuhannya berbeda. Kalau ya katakanlah ini tidak pandemi ya, belajar seperti biasa begitu. Ketika berbelanja ke toko alat tulis, pasti siswa SD lebih banyak membeli pensil, ya enggak? Kalau SMP mungkin enggak masih pakai pensil mungkin aja, tapi enggak sering. Otomatis siswa SMP lebih banyak membeli atau lebih sering memerlukan ballpoint atau pulpen. Nah, itu contohnya kenapa tingkat pendidikan juga menjadi penyebab perbedaan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya. Bisa dilanjutkan? Oke. Kemudian berikutnya lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini mempengaruhi juga perbedaan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya. Contohnya begini anak-anak. Orang-orang yang tinggal di dataran rendah atau di pegunungan, tentu kebutuhannya berbeda dengan orang-orang yang tinggal di dataran rendah. Ya. Misalnya kalian punya teman nih, tinggal di pegunungan dan tinggal di dataran rendah. Kalau kalian memberikan hadiah teman kalian yang di dataran tinggi itu jaket tebal, jaket bulu yang tebal itu, otomatis dia pasti sering menggunakan jaket tersebut. Beda halnya dengan ketika kalian memberikan teman kalian yang di dataran rendah itu jaket bulu tebal gitu. Ya kan? Otomatis jarang digunakan karena panas. Nggak mungkin udah panas-panas segini pakai jaket tebal. Ya, kayak di kutub. Kecuali yang di masyarakat dataran tinggi. Itu kenapa lingkungan tempat tinggal mempengaruhi kenapa kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Contoh lain begini.
di daerah terpencil itu di apa namanya, diadakan fasilitas umum seperti telepon umum. Kalian tahu nggak telepon koin itu? Pernah tahu nggak telepon umum itu yang koin, yang menggunakan koin, zamannya Miss Irma masih ada itu ya. Nah, diadakan telepon umum seperti itu, gitu ya. Kalau di daerah terpencil ada telepon umum seperti itu, pasti masyarakat sering mempergunakannya untuk komunikasi karena jarang yang punya HP gitu ya. Mohon maaf, di daerah terpencil mungkin alat komunikasi atau teknologi itu masih belum secanggih yang di masyarakat kota gitu ya. Tapi kalau di kota ada telepon umum pasti akan sangat jarang dipergunakan karena hampir semua masing-masing bawa HP. Kayak sekarang kalian aja yang di kelas ini terutama hampir semua gitu ya bawa yang namanya HP. Ya. Jadi itu contohnya. Lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya. Kepanasan ya. Tahan lagi sebentar ya. Oke. Berikutnya perbedaan selera. Nah, perbedaan selera ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya. Contohnya begini. Miss Irma, contoh ini ya, Miss Irma lebih senang makan nasi goreng. Kenneth lebih senang makan mie goreng. Ya. Ketika Miss Irma jalan bareng sama Kenneth, jalan-jalan gitu ya. Misalnya nggak pandemi nih misalnya. Kenneth, yuk kita pergi makan yuk. Terus Miss Irma sama Kenneth pergi, kemudian ke restoran. Karena Miss Irma lebih senang nasi goreng daripada mie goreng, otomatis Miss Irma lebih pesan nasi goreng. Ternyata Kenneth lebih senang mie goreng daripada masakan lain. Otomatis Kenneth akan memesan mie goreng. Nah, tentu kebutuhannya Miss Irma dengan Kenneth jadi berbeda karena seleranya beda. Ya, bisa dipahami? Ngerti maksudnya? Contoh lain nih. Contoh ini ya, Emi pergi sama Rena. Kita ini yuk jalan-jalan, contohnya ya. Kemudian, iya haus ya. Aku mau beli boba aja deh, boba. Ya, nggak isi merek nggak disebut ya, nggak boleh nyebut merek. Nah, Emi beli minuman boba. Kemudian karena Rena lebih senang apa tuh yang zaman sekarang minuman kopi itu apa sih ya yang mirip-mirip kayak gitu. Nah contohnya ya karena Rena lebih senang minuman kopi susu yang kan ada yang brown sugar yang jenis-jenisnya macam-macam itu, otomatis Rena lebih membeli pasti Rena akan memesan minuman kopi. Karena Emi lebih senang minuman boba, pasti Emi akan memesan minuman boba. Kebutuhannya Emi dengan Rena saat itu menjadi berbeda karena selera. Bisa dipahami anak-anak? Yang di kelas bisa ngerti maksudnya Miss Irma? Kenapa selera ini jadi perbedaan? Jadi yang menyebabkan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Yang online ngerti maksudnya Miss Irma? Ngerti, Miss. Ngerti ya, oke. Miss Irma harap yang lain juga mengerti ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu anak-anak? Ada yang mau bertanya dulu? Masih ada waktu lagi kurang lebih 5 atau 10 menit ya. Miss Irma lanjutkan tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini juga mempengaruhi kenapa kebutuhan orang satu dengan yang lainnya jadi berbeda. Karena semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka kebutuhan seseorang semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit pendapatan seseorang, kebutuhannya semakin sedikit juga. Contohnya begini, si A dengan si B, anggaplah gitu, atau si X dengan si Y, kasihan AB.
si X dengan si Y. Si X ini pendapatannya per bulan itu 5 juta. Ya. Dengan pendapatan 5 juta, dia menyicil motor. Kemudian si Y, pendapatannya per bulan itu sampai 10 juta. Dengan pendapatan 10 juta, gaji saya 10 juta nih. Cukup rasanya untuk nyicil mobil. Nah, karena pendapatan yang berbeda, otomatis kebutuhannya jadi berbeda. Kenes, mesin mah di sini, dadain mesin mah di sini aja. Siapa? Oh, kakaknya Kenes. Oke, udah pulang ya? Perbedaan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya. Ada yang mau bertanya dulu? Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Yang di kelas?